warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lestia Mai Putri, Guru Tata Kecantikan Rambut dan Kulit di SMK Negeri 2 Jombang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pada materi penataan sanggul tanpa sasakan dan dengan sasakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kalian, sebelum saya masuk ke kelas kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kemudian juga mengumandangkan Pancasila juga. Terima kasih. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas, tolong dipimpin berdoa dulu. Tiara. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih, Tiara. Hari ini, sekretarisnya, adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Saya tidak usah absen karena sepertinya bangkunya sudah lengkap semua. Jadi saya rasa hari ini kalian masuk semua karena hari ini kita praktik ya. Jadi sudah saya infokan kalau kalian praktek harus masuk semua. Oke, good. Terima kasih ya. Mengawali kegiatan hari ini, saya akan bertanya kepada kalian dulu. Untuk pelajaran yang kemarin, kita ulas lagi ya untuk pelajaran yang kemarin. Hari ini saya sudah menjanjikan kalian untuk praktik penataan sanggul tanpa sasakan dan dengan sasakan. Jadi ada dua gitu kan ya. Sasakan dan tanpa sasakan. Oke. Saya akan mengulas dulu pelajaran yang minggu lalu kita sudah pelajari. Tadi malam belajar nggak? Belajar. Good. Kenapa saya sama? Perkenalan dulu dong. Ini kenapa? Ini Mbak Sila ya. Tapi kalian tidak usah melihat ini, lihat saya aja. Ya, saya tutupin dulu. Oke. Hari ini pertama saya akan nanti mendemonstrasikan dulu ya untuk sanggulnya, sasakan dan tanpa sasakan. Kemudian kedua kalian langsung menuju ke praktik ya. Oke. Kemarin saya sudah membahas tentang sanggul. Ya, sanggul. Saya akan bertanya kalian. Kalian mau bertanya dulu atau saya yang bertanya? Ditanya. Wis. Sip. Berarti kalian hari ini belajar semua tadi malam gitu kan. Oke. Pertanyaan yang pertama. Sanggul pertama kali dikenalkan di negara mana? Siapa yang bisa jawab? Oke, Widya? Mesir. Yang lainnya? Mesir. Oke, kemudian sebutkan pola pada sanggul. Rara? Polanya simetris, asimetris, from, top, back. Simetris, asimetris, from, top, back. Good. Kemudian perbedaan asimetris dan simetris, ada yang bisa jawab? Oke, Safalia? Asimetris itu polanya tidak di depan. Ya. Oke, saya ulangi ya. Perbedaan asimetris dengan simetris. Kalau simetris itu senternya di depan atau sama. Kalau asimetris itu tidak harus di depan.
bisa miring, seperti itu. Bisa dipahami ya Mbak? Bisa. Good. Oke, sebelum kita menuju ke praktek, saya akan memberikan sedikit motivasi belajar hari ini supaya kalian semangat dalam kegiatan hari ini ya. Masih pagi gitu kan. Masih sarapannya masih kan di dalam ini? Masih. Tadi sarapan enggak? Enggak. Perasaan tadi saya lihat kalian sarapan deh. Enggak, kemarin itu. Oh, kemarin. Apa saya yang lupa ya? Resesi ekonomi. Apa yang akan terjadi? PHK, pengangguran di depan mata. Resesi, kemudian ekonomi Indonesia, sama pengangguran di depan mata. Saya tanya dulu ke kalian. Kalian setelah ini mau ngapain sih? Kerja. Kuliah. Nikah. Apa lagi? Ada yang mau rebahan? Main-main dulu. Istirahat dulu. Apa lagi? Tidur dulu. Ya. Sekarang tahun berapa, Mbak? 2022. Kalau yang tampilan yang saya tampilkan tadi itu adalah masa 2023 yang sudah digambarkan oleh pakar-pakar ahli ekonomi di dunia. Resesi itu adalah daya jual rendah atau daya jual menurun dan daya beli menurun. Maksudnya apa sih Bu? Saya kok nggak paham tuh. Maksudnya seperti ini, saya nyalakan dulu lampunya. Kamu ini kan habis ini kan sudah mau lulus ya? Mau lulus kan? Mau lulus nggak sih? Mau. Ya, siapa sih yang nggak mau lulus? Tadi kan sudah saya tanya ya di awal. Ada yang mau nikah, ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja, ada yang mau rebahan, main-main, mau tidur, mau apa. Itu kan hak kalian ya? Itu hak kalian, ya nggak sih? Kalian mau apa itu hak kalian, kamu mau kemana itu hak kalian. Tetapi yang nggak bisa kalian tolak itu adalah tahun depan, 2023 yang sudah digambarkan, yang sudah istilahnya kasarannya diramalkan oleh beberapa ahli-ahli ekonomi. Kita itu akan melalui ini. Banyak PHK. Tahu PHK? Pemutusan kerja. Ya, PHK, pengangguran. Kira-kira kalau misalkan yang sudah menjawab pengen kerja, mau nggak kalian di posisi seperti itu? Sakit nggak kira-kira? Sakit gitu kan. Kalian kan nggak sendiri ya. Ada orang tua, ada kakak, ada siapapun orangnya. Dan itu semuanya bisa gitu loh. Siapapun tuh bisa terkena imbas itu. Nggak hanya kalian aja, bahkan orang tua kalian bisa seperti itu. Mungkin kalian sekarang, aku nggak mikir, nanti aja. Hidup kan seperti air. Bayangkan aja ketika air itu katakanlah dia mengalir di hutan. Andai kan kamu kan, aku hidup seperti air. Kamu hidup seperti air kan ngalir terus. Lalu kesang-sang gimana? Paham? Macet kan? Berhenti toh. Jadi kalau kamu hidup itu jangan seperti air. Kenapa kamu kok pengen seperti air? Ya kalau airnya terus langsung keluar ke laut, bebas. Nah kalau misalkan ada macetnya di tengah jalan, ya semua orang tuh berhak, Mbak. Kamu mau ngapain itu berhak. Hidupmu setelah ini tuh nggak hanya lulus sudah selesai, enggak. Masih panjang. Semakin bertambahnya umur, semakin beban hidup itu semakin bertambah. Nggak ada ceritanya tiba-tiba kamu besok umur 18 tahun kembali menjadi umur 5 tahun tuh nggak mungkin. Yang kuliah ya bobotnya semakin banyak tugasnya, yang kerja juga semakin banyak tugasnya. Yang nganggur pun juga makin banyak tugasnya. Kenapa? Diomelin orang tua, diomelin orang, ditanya orang, enak nggak tuh? Jadi pengangguran kan nggak enak. Kamu libur 1 minggu aja, kalau misalkan ketemu tetangga, loh kok nggak sekolah? Ya nggak? Ya nggak sih? Itu kan kamu tuh sebenarnya sudah digambarkan gitu loh, bahwa ketika kamu di rumah nggak ngapa-ngapain itu pasti ada omongan-omongan tertentu, apalagi nggak kerja. Loh, pas lulus ya? Sampun gitu kan, sampun. Loh, kerja ndek endi? Belum kerja. Loh, lala kok gak kerja? Orang kan akan mengejar.
Kamu kan nggak mungkin jawab, aku kan pengen tidur. Loh, halo, emangnya kamu putri tidur? Kamu kan butuh makan ya? Butuh ngisi paketan? Butuh WA, butuh sosmed dan sebagainya. Ya enggak? Butuh semua itu toh. Nah, cara yang paling simpel mengatasi atau kamu biar tidak bergabung dalam salah satu PHK dan sebagainya itu, yaitu kamu dengan cara buka usaha. Ya, buka usaha. Seperti yang kemarin Bu Listia sampaikan. Pergunakan sosial media dengan sebaik-baiknya. Dimulai dari itu dulu. Ya, dimulai dari itu dulu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dulu penataan sanggul tanpa sasakan. Teknik penataan sanggul tanpa sasakan sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik roller. Roller, ya, melingkar atau menggulung. Pernah ya lihat pakai roller waktu kelas 10 dulu? Ya, sudah pernah ya praktek roller? Oke, kemudian yang kedua adalah teknik puntiran. Seperti di gambar itu ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah teknik overlap atau sisi ikan. Itu hampir menyerupai seperti kepang, tetapi itu bentuknya overlap, jadi kayak nempel gitu loh. Kemudian yang keempat adalah teknik pengelabangan atau kepang. Nah, ini baru kepang, seperti ini. Nah, jadi Mbak, sanggul teknik tanpa sasakan itu bisa dipadupadankan dengan yang teknik overlap, kepang, kemudian pilin, roller. Next. Nah, ini adalah contoh sanggul tanpa sasakan. Ya. Jadi benar-benar tanpa sasakan itu hanya kalian memakai teknik-teknik tertentu. Ya. Penggulungan, kemudian kepang, roller, dan pilin. Next. Nah, yang kedua adalah sanggul kreatif dengan teknik sasakan. Jika kemarin atau di kelas 11 kalian sudah mempelajari sanggul tradisional, ya enggak? Sanggul tradisional. Ada enggak sasakannya di sanggul tradisional? Ada. Nah, ini akan diulang lagi tetapi dengan beda konteks. Kalau yang kemarin sasakannya adalah sanggul tradisional, yang sekarang adalah sanggul kreatif atau modern. Ya, Mbak ya? Nah, penataan rambut dengan sasakan biasanya dikombinasikan dengan pemasangan sanggul-sanggul tempel. Bisa menggunakan hairpiece, lungsen, sanggul tempel, bahkan cemara. Tetapi kalau cemara itu kita gunakan sebagai sanggul tradisional. Paham? Oke, next. Nah, ini adalah contoh sanggul dengan sasakan. Sasakannya sebelah mana sih kira-kira ini? Yang depan. Ini penataan pola apa, Mbak? Back style atau back simetris. Ya, Mbak. Next. Nah, alat bahan yang pertama adalah sisir sasak. Sisir sasak sudah punya semuanya? Good. Kemudian jepit lidi. Jepit lidi. Ya, sudah punya ya, sudah bawa kalian ya. Kemudian harnal. Ini adalah harnal baja besar. Kemudian yang ini adalah harnal halus. Ya, bedanya ini. Ini harnal besar, kalau ini harnal halus. Ya. Kalau harnal besar ini biasanya digunakan untuk menancapkan cemara. Ya, ini harnalnya. Seperti ini harnal baja. Kemudian harnet. Ya. Hairnet. Ini ya, jaring-jaring harnet seperti ini. Kemudian sisir penghalus sasak. Sisir penghalus sasak. Ya, seperti ini. Kemudian next. Karet. Seperti ini karet ya. Ini karet. Kemudian hairspray. Kita pakai yang mini-mini aja ya. Hairspray. Next. Oke. Untuk selanjutnya, ini adalah video. Kalian perhatikan baik-baik ya. Jadi
nanti akan ada tampilan video. Coba diklik Mbak Kiki. Diklik dulu aja. Kelihatan? Nah, ini kita pertama kali tanpa sasakan ya. Ini teknik tanpa sasakan. Nah, bedanya kalau rambut manekin dengan rambut kalian, kalau manekin kan lebih ada agak kasar ya. Jadi kalian bisa menyemprotkan hairspray, ya hairspray disemprotkan ke rambutnya klien dulu biar supaya agak mengeras, ya. Nah ini puntiran, yang pertama ini memakai puntiran, ya. Nah ini dia mengkombinasikan dua teknik. Yang pertama ada sasakan ya sedikit ya itu, bisa kalian lihat. Yang pertama tadi puntiran tanpa sasakan, kemudian yang kedua adalah sasakan. Jadi bisa menggunakan dua teknik sekaligus, ya. Nah seperti ini. Kalau rambutnya human itu kan biasanya nggak rapi ya. Ya kan, biasanya nggak rapi. Nah itu kalian bisa menggunakan hairnet, ya. Jadi dibungkus hairnet itu supaya rapi, seperti itu. Oke. Nah itu pakai metode puntiran ya. Nah seperti itu. Ini biasanya pada bridesmaid. Kalian sudah pernah apa belum jadi bridesmaid? Belum ya, karena kan masih usia belum ke jenjang menikah ya. Nantinya kalau bridesmaid itu biasanya menggunakan sanggul-sanggul yang seperti ini, yang simpel-simpel. Dia nggak mungkin mau memakai sanggul tradisional yang harus disasak kemudian dipakai sunggar gitu, pasti nggak mau. Maunya yang seperti ini, yang simpel-simpel aja. Simple but elegan. Seperti itu. Yang bagian depan tadi pakai sasakan atau nggak pakai sasakan kira-kira? Nah, gimana sih kalau misalkan rambutnya itu lemes gitu kan? Itu diberikan pada bagian bawahnya tinggal dikasih sasakan aja sedikit. Terus kemudian disemprot sampah hairspray, kemudian dibentuk gitu, ditarik ke belakang. Nah, seperti itu. Dia bisa nampung biar nggak letoy gitu loh, ya. Nah, jadi kan beres gitu kan. Lihatnya aja Bu, gampang gitu kan. Gampang gitu, pasti praktekin gobios. Gitu kan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, jadi hari ini tujuan kalian ya untuk pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mempraktikkan sanggul kreatif tanpa sasakan dan dengan sasakan dengan alat-alat yang sudah kalian siapkan. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Sekarang kalau kalian sudah melihat di tayangan tadi, ya, tugas kalian hari ini adalah praktik sesuai dengan karakteristik model kalian. Ada 5 karakteristik bentuk wajah. Sudah tahu kan? Sudah. Apa saja? Oval, diamond, bulat, square, lonjong. Nah, setiap klien kan berbeda-beda ya wajahnya. Nah, itu kalian sesuaikan dengan pola asimetris, simetris, kemudian back, top, front, top, back. Kita bolak-balik. Nah, seperti itu. Kalian akan memecahkan masalah seperti itu. Jadi nantinya kalian akan dibentuk kelompok. Satu kelompok berisi 3 orang. Yang pertama model, yang kedua kemudian kalian beautician, yang ketiga membuat laporan. Sampai di sini paham? Oke, saya akan membagikan LKPD-nya dulu. Silakan membuat kelompok dulu. Ya.
Oke, pertanyaan bagus. Bagaimana jika klien kita mempunyai rambut yang pendek? Yang pertama, menggunakan rambut tambahan. Ya, hairpiece, lungsen, ataupun cemara. Ya. Jadi kalau misalkan klien menghendaki disasak, silahkan disasak. Tapi klien kalau tidak menghendaki disasak, berarti kalian menggunakan teknik yang 4 tadi. Puntiran, kepang, overlap, seperti itu, tanpa sasakan. Sampai di sini, ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya rasa cukup ya. Silakan membentuk kelompok dulu, bertiga dulu ya. Silakan. Ayo bertiga. Membagikan LKPD dulu, kemudian kalian baca dulu, kemudian kalian diskusikan kepada kelompok kalian, ya, mau mengambil teknik apa dan pola apa, ya. Ditulis di belakangnya. Dibaca dulu LKPD-nya ya. Agak kesini Mbak. Saya akan mendemonstrasikan dulu. Perlu kalian ketahui, ini adalah pola front asimetris. Kenapa ini disebut asimetris? Karena tidak di tengah atau tidak lurus gitu kan. Nah, oke. Saya akan mempraktekkan atau mendemokan penataan sanggul tanpa sasakan, ya. Jadi keadaannya seperti ini ya. Langsung aja, ini saya akan membagi menjadi 3. Saya tanpa menggunakan rambut tambahan, ya. Jadi saya langsung aja. Anak-anak, hari ini kalian sudah praktek ya, bagus-bagus semua. Saya lihat hasil praktek kalian. Nah, sesuai dengan yang sudah Bu Lestia jelaskan tadi, setelah praktek kalian akan mempresentasikan hasil dari praktik kalian. Sudah siap anak-anak? Sudah. Yang belakang sudah siap? Sudah. Good.
Oke, siapa yang mau maju duluan untuk mempresentasikan hasil prakteknya hari ini? Oke, Tiara silakan. Kelompoknya Mbak Tiara sudah siap untuk mempresentasikan hasil prakteknya. Saya akan duduk di bangkunya Mbak Tiara dan teman-teman sambil saya menilai ya. Jadi teman-teman nanti boleh ya, silahkan kalian mengajukan kepada kelompoknya Mbak Tiara. Sudah siap anak-anak? Ya. Oke, silahkan Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu tentang sanggul front style. Nah, sanggul front style itu tindakan memperindah rambut model baik dengan rambut sendiri maupun dengan memberi rambut tambahan seperti hair piece dengan pola rambut di depan. Nah, kayak gini ya contohnya. Sanggul ini dapat digunakan pada kesempatan pesta pagi atau siang hari. Bentuk dibuat sederhana menggunakan ornamen yang sederhana juga. Nah, mengapa kami menggunakan sanggul ini? Karena bentuk wajah klien kami yaitu diamond. Oke, saya akhiri presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompoknya Mbak Cindy. Kita mau mempresentasikan sanggul backstyle. Sanggul backstyle adalah sanggul yang terletak pada bagian belakang. Titik ikatan berada pada garis leher, tepatnya pada tengkuk kepala. Boleh menghadap ke belakang, Mbak Safa? Nah, seperti ini. Bentuk wajahnya bulat ya, jadi cocok kalau sanggulnya itu di belakang sini. Teman-teman ada yang ditanyakan? Ada. Ini pakai sasaran atau enggak? Pakai poninya. Kenapa pakai sasaran? Karena pennya tipis. Biar agak bervolume sedikit. Oke, tadi Mbak Tiara sudah bertanya apakah di sanggulnya kelompoknya Mbak Siti ada sasaran atau tidak? Jawabannya untuk kelompoknya Mbak Siti ada pada bagian poni. Mengapa? Karena rambut klien tipis. Nah, itu adalah salah satu cara ya, maksudnya bisa kalian gunakan. Ketika misalnya tidak mempunyai rambut pasangan, kalian bisa memanipulasi dengan masakan. Oke, bagus pertanyaannya Mbak Tiara. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Tiara. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sanggul backstyle. Sanggul backstyle adalah sanggul yang terletak di kepala bagian belakangnya, titik berada pola garis leher, tempatnya pada tekuk kepala. Nah, ini di sini. Tujuan dari sanggul ini untuk memperindah bentuk tatanan rambut, untuk mengikuti tren, untuk acara pernikahan dan acara tertentu. Mengapa kita menggunakan penataan sanggul backstyle? Karena klien kita mempunyai bentuk rambut panjang dan sedikit kasar. Bentuk wajah klien kita adalah diamond. Ada pertanyaan? Oke, pertanyaan dari kelompok Mbak Safa adalah teknik apa saja yang dipakai di dalam sanggul ini ya, penataan sanggul backstyle. Silakan dijawab. Ada peluntiran, sama di belakang sini ada sasakannya sedikit. Berarti kombinasi ya, menggunakan dua kombinasi.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kita mempraktikkan hari ini sanggul kreatif sasakan dan tanpa sasakan, saya mau modelnya semua berdiri kemudian ke depan semuanya. Yuk. Saya akan memberikan reward ke kalian. Siapa yang bisa menjelaskan satu persatu dari model yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 model ini. Saya akan memberikan reward berupa voucher senilai titik. Ya, berupa voucher nanti bisa kalian tebus di kantin SMK Negeri 2 Jombang yang berada di belakang ini. Ini tunjuk tangan ya. Siapa yang bisa menjelaskan teknik apa saja pada modelnya Safah? Teknik siapa? Ayo. Salah nggak apa-apa kok, nggak masalah. Oke, Vale silakan berdiri. Oke anak-anak, hari ini kalian sudah berhasil untuk praktek teknik sasakan dan tanpa sasakan. Apakah sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya memberikan pertanyaan kepada kalian? Tidak ada? Berarti kalian sudah siap ya untuk saya berikan pertanyaan? Mau pertanyaan atau... Pasti jawabannya nggak usah deh Bu, gitu kan? Nggak usah Bu. Oke, saya hanya akan merefleksi saja untuk pertemuan hari ini. Maksudnya sanggul hari ini kita menggunakan 2 teknik, yaitu tanpa sasakan dan sasakan. Kemudian disesuaikan dengan karakteristik wajah klien, ya. Kalau tanpa sasakan, tekniknya apa saja tadi? Yang pertama, puntiran, kepang, roller, kemudian pilin atau sirip ikan. Seperti itu. Oke, kemudian di pertemuan yang akan datang, ya, kalian akan ulangan harian. Ya, ulangan harian. Karena kemarin kita sudah belajar tentang sanggul tradisional, kemudian sanggul yang hari ini adalah sanggul tanpa sasakan dan sasakan. Kita lanjutkan untuk minggu depan adalah ulangan harian. Ya, untuk materinya nanti saya kirimkan melalui WA group. Ya, silahkan diperhatikan. Kemudian jangan lupa belajar. Oke, untuk hari ini apakah ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Terima kasih ya anak-anak untuk hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini kalian mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian jangan lupa hari ini kalian juga harus berkemas ya. Karena hari ini kita belum berkemas, jadi hari ini berkemas, kelas dalam keadaan bersih. Seperti itu. Mbak Tiara tolong dipimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam